Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasasti Nurmalita Pasha, mahasiswi Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika Politeknik Kesehatan Semarang. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengujian kualitas bahan makanan menggunakan metode Total Plate Count atau yang sering disebut metode TPC. Dengan materi yang saya ambil dari beberapa jurnal, hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Menurut Verdias tahun 2004, analisis kuantitatif mikrobiologi pada bahan pangan penting dilakukan untuk mengetahui mutu bahan pangan tersebut. Beberapa cara dapat digunakan untuk menghitung atau mengukur jumlah jasad renik di dalam suatu suspensi atau bahan. Salah satunya yaitu perhitungan jumlah sel dengan metode hitung cawan. Prinsip dari metode ini adalah jika sel mikroba masih hidup ditumbuhkan pada medium agar, maka sel tersebut akan berkembang biak dan membentuk koloni yang dapat dilihat langsung tanpa menggunakan mikroskop. Cara penumpukan kultur dalam hitungan cawan yaitu dengan metode tuang atau pour plate. Jika sudah didapatkan hasil jumlah koloninya, kemudian disesuaikan berdasarkan SPC atau Standard Plate Count. Dalam pembahasan kali ini, sampel yang akan diuji adalah daging sapi, sedangkan alat yang digunakan adalah spektrofotometer, Erlenmeyer, blender, cawan Petri, inkubator, batang kaca bengkok, sarung tangan plastik, pipet volume, tabung reaksi, koloni counter, dan timbangan digital. Untuk bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel daging sapi, aqueous larutan garam fisiologis 0,85%, larutan BPW atau buffered peptide water yang ditambahkan dengan 1,25% Na sitrat, media PCA atau plate count agar, dan alkohol 70%. Metode TPC yang dilakukan pada penelitian ini melalui beberapa tahapan, yaitu A. Preparasi sampel daging. Pada penelitian ini, sampel daging yang digunakan yaitu daging sapi dengan dua cara preparasi, yaitu dipotong dan dihaluskan. 1. Sampel daging yang dipotong. Sampel daging 25 gram dipotong kecil-kecil berbentuk dadu dengan ukuran 1 cm kubik dan dilakukan secara aseptis. Setelah itu, masukkan larutan pengencer yang digunakan sebanyak 220 ml pada Erlenmeyer 500 ml. Kemudian di shaker kurang lebih 15 menit pada 100 rpm dan selanjutnya di vortex. Lakukan seri pengenceran hingga 10⁻⁻⁶ pada sampel tersebut dari setiap larutan pengencer yang digunakan. 2. Sampel daging yang dihaluskan. Sampel daging 25 gram di blender bersamaan dengan 225 ml larutan pengencer. Setelah itu, dilakukan seri pengenceran hingga 10⁻⁶ pada sampel. Inokulasi sampel pada media pada setiap metode hitung cawan dilakukan sama seperti pada sampel daging yang dipotong. B. Uji total plate count pada sampel daging. Pengujian sampel daging dilakukan berdasarkan uji total plate count atau TPC dengan menggunakan 3 metode yaitu metode pour plate, spread plate, dan drop plate. 1. Pada metode hitung cawan menggunakan metode pour plate dilakukan dengan mengambil 1 ml sampel dari semua seri pengenceran dan dituangkan ke dalam cawan Petri steril. Kemudian tuangkan 10 ml media PCA ke dalam cawan Petri tersebut. Setelah itu, media diratakan dengan menggoyangkan cawan Petri dan diinkubasi pada suhu 20 derajat Celcius selama 24 hingga 48 jam. 2. Metode spread plate dilakukan dengan menginokulasikan 100 mikroliter sampel dalam semua seri pengenceran pada 10 ml media PCA yang telah dituangkan pada cawan Petri. Setelah itu, diratakan dengan menggunakan batang kaca bengkok. Kemudian diinkubasi pada suhu 20 derajat Celcius selama 24 hingga 48 jam. 3. Metode droplet dilakukan dengan menginokulasikan 10 mikroliter sampel dari semua seri pengenceran ke dalam 10 ml media PCA pada cawan Petri. Media PCA yang digunakan terlebih dahulu dibagi menjadi 6 bagian, sehingga dalam satu media
terdiri dari 6 seri pengenceran. Kemudian diinkubasi pada suhu 20 derajat Celcius selama 24 hingga 48 jam. Seluruh metode hitung cawan dilakukan dengan pengulangan sebanyak 2 kali. C. Perhitungan hasil uji TPC. Jumlah koloni bakteri dari sampel dihitung dengan menggunakan rumus. Beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika menghitung jumlah koloni bakteri dari sampel yaitu 1. Cawan yang dipilih dan dihitung adalah yang mengandung jumlah koloni antara 30-300 CFU per gram. Jika jumlah koloni tiap sampel lebih dari 300 CFU per gram, dikategorikan sebagai terlalu banyak untuk dihitung atau TBUD atau too numerous to count atau TNTC. 2. Beberapa koloni yang bergabung menjadi satu atau satu deret rantai koloni yang terikat sebagai suatu garis dihitung sebagai satu koloni. 3. Koloni yang tumbuh menutup lebih besar dari setengah luas cawan Petri tidak disebut sebagai koloni, melainkan spreader. 4. Jika hasil perbandingan jumlah bakteri dari hasil pengenceran berturut-turut antara pengenceran yang lebih besar dengan pengenceran sebelumnya adalah kurang dari 2, maka hasilnya dirata-rata. Namun, jika hasilnya lebih dari sama dengan 2, maka menggunakan jumlah mikroba dari hasil pengenceran sebelumnya atau pengenceran terkecil. D. Analisis data. Data yang diperoleh dianalisis dengan cara deskriptif. Data ditampilkan dalam bentuk tabel sesuai dengan standar plate count atau SPC untuk mempermudah pembacaan hasil. SPC merupakan metode yang digunakan untuk mendapatkan hasil hitung mikroba dengan batasan jumlah mikroba yang dihitung yaitu 30-300 CFU per mililiter dari pengenceran yang digunakan. Perhitungan jumlah koloni bakteri yang tumbuh berdasarkan hasil uji TPC yang dilakukan hanya dilakukan pada pengenceran dengan jumlah koloni antara 30-300 CFU per mililiter. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kemungkinan kesalahan pada perhitungan. Preparasi sampel yang digunakan menyebabkan perbedaan hasil jumlah koloni yang tumbuh. Pada daging sapi yang hanya dipotong kecil menghasilkan jumlah koloni 105 CFU per gram dan menunjukkan hasil yang berbeda pada metode hitung serta larutan pengencer yang berbeda. Sedangkan sampel yang dipotong dan diblender menghasilkan koloni 106 CFU per gram dan tidak bervariasi. Hasil penelitian ini sesuai dengan beberapa penelitian, yaitu pada penelitian Antwi Agie dan Maleku. Hasil hitung bakteri pada daging dan ikan yang ada di pasar Kumasi sebesar 1,62 kali 105 CFU per gram dalam 1 ml per CFU. Sedangkan pada penelitian Alamin dan Ahmed menunjukkan rata-rata bakteri pada sosis daging sapi segar sebesar 2 kali 106 CFU per gram. Hal ini menunjukkan terdapat perbedaan jumlah bakteri dari daging yang telah dihaluskan seperti sosis dengan daging yang tidak dihaluskan. Perbedaan jumlah bakteri yang terhitung ini dikarenakan pada sampel daging yang dihaluskan, sel-selnya akan dapat terpecah-pecah sehingga menghasilkan luas permukaan daging menjadi lebih besar dibandingkan pada daging yang hanya dipotong kecil dan sel bakteri yang menempel pada daging akan terlepas dan dengan mudah tersebar pada larutan pengencer. Larutan pengencer yang digunakan juga dapat memengaruhi jumlah koloni yang tumbuh pada uji TPC. Larutan pengencer yang digunakan yaitu larutan Aquades, larutan garam fisiologis 0,85% dan larutan buffer pepton water yang ditambahkan 1,25% natrium sitrat. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa penggunaan larutan pengencer BPW dan garam fisiologis 0,85% lebih baik dibandingkan dengan Aquades steril. Hal ini ditunjukkan dengan hasil hitung koloni pada setiap metode dengan larutan pengencer BPW dan garam fisiologis 0,85% tidak bervariasi. Sedangkan pada metode dengan larutan pengencer Aquades menghasilkan hasil hitung jumlah koloni yang bervariasi. Selain itu, larutan BPW menghasilkan perhitungan jumlah koloni terbesar. Hal ini dikarenakan BPW berfungsi dalam mendukung pH pertumbuhan akibat adanya perubahan pH
yang disebabkan oleh pertumbuhan dan metabolisme mikroorganisme, serta menjaga agar mikroorganisme tidak rusak akibat perubahan pH tersebut. Kandungan pepton pada larutan BPW berfungsi sebagai sumber karbon, nitrogen, vitamin, dan mineral bagi pertumbuhan bakteri. Selain itu, kandungan natrium klorida pada larutan BPW berfungsi dalam menjaga keseimbangan osmotik medium pertumbuhan. Larutan BPW ini memenuhi ISO 6887 dan 11290 sebagai larutan pengencer untuk perhitungan mikroorganisme. Berdasarkan data pada tabel 1, dapat diketahui bahwa perbedaan metode hitung cawan yang digunakan memiliki hasil hitung yang sama pada kedua sampel daging dengan larutan pengencer garam fisiologis dan BPW. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah inokulasi yang berbeda pada setiap metode, yaitu pour plate 1 ml, split plate 0,1 ml, dan drop plate 0,01 ml tidak memengaruhi hasil hitung pada sampel daging yang dipotong maupun di blender dengan menggunakan larutan pengencer, garam fisiologis, dan larutan BPW. Namun, hasil ini berbeda apabila larutan pengencer yang digunakan berupa Aquades. Berdasarkan hasil yang didapatkan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode hitung cawan dalam perhitungan mikroorganisme memiliki beberapa kelemahan. Kelemahan tersebut diantaranya yaitu hasil perhitungan tidak menunjukkan jumlah sel yang sebenarnya, medium dan kondisi inkubasi yang berbeda dapat menghasilkan jumlah yang berbeda pula, serta memerlukan persiapan dan waktu inkubasi relatif lama. Hasil total plate count pada daging sapi yang dilakukan diketahui bahwa cara melarutkan sampel daging sapi yang baik yaitu dengan cara dihaluskan atau di blender. Hasil analisis data penggunaan cara melarutkan sampel yang berbeda berpengaruh pada hasil perhitungan jumlah koloni pada setiap metode hitung cawan. Larutan pengencer buffer pepton water merupakan pengencer yang menghasilkan hasil perhitungan koloni terbesar. Berdasarkan hasil analisis data penggunaan pengencer yang berbeda hanya berpengaruh pada metode pour plate. Sekian penjelasan mengenai pengujian kualitas bahan makanan menggunakan metode TPC. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.